Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan pemirsa Madoto MT Channel. Kali ini kita berbicara tentang menjaga hubungan antara pemimpin dan anak buah. 1. Berusaha selalu menjaga hubungan dalam bentuk profesional. Ini penting karena hubungan pemimpin dan anak buah itu diikat oleh SKEP atau SK, surat keputusan. Di sana jelas ada hierarki, ada tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Nah, untuk pemimpin jelas tugas dan wewenang tanggung jawabnya. Untuk anak buah secara umum juga jelas. Pasti ada jabatan apa yang disandangnya. Dan itu menunjukkan bagaimana tugas wewenang tanggung jawabnya di dalam organisasi. Jarang sekali anak buah misalkan dapat SK ART dalam suatu organisasi, jarang, atau mungkin tidak ada ART secara langsung, tetapi ada misalkan bagian kerumah tanggaan. Itu ada pada level-level pemimpin tertentu yang memiliki anak buah dengan jabatan seperti itu. Tapi secara umum tidak ada. Sehingga kalau ada hubungan yang non-profesional akan terlihat dari situ. Bagaimana? SKEP-nya apa? Kemudian juga ada ajudan, memang ada dalam struktur. Tetapi mungkin perlu bertanya, seberapa banyak untuk pemimpin level tertentu jabatannya ajudan dalam satu masa. Driver juga ada memang. Tapi kita juga harus tahu berapa banyak yang harus didukung. Nah, kalau hubungan profesional menempatkan antara pemimpin dan anak buah, sehingga pemimpin tahu apa jabatan anak buah itu, driver kah atau ajudan. Nah, pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh anak buah tentu kewenangannya pada lingkup itu. Jangan sampai melampaui batas. Driver mencuci mobil oke lah, sampai mencuci pakaian, mensetrika itu enggak tepat. Ajudan oke, mengikuti sama pemimpin, kemudian tentunya juga menjadi tangan kanannya jika ada kebutuhan-kebutuhan yang tertentu, dan biasanya juga melekat untuk pengamanan juga. Tapi tidak bisa lebih dari itu. Ajudan diminta untuk cuci pakaian, itu tidak tepat. Ajudan diminta untuk
menyemir sepatunya. Itu tidak tepat. Jadi profesionalnya akan ambiar kalau caranya begitu. Jadi tempatkanlah hubungan itu dalam konteks tugas tanggung jawab, atau kalau sering orang berbicara tugas pokoknya apa. Itu yang harus dijaga, hubungan profesional. Tidak boleh lebih, misalkan untuk merentah, menembak, merentah untuk membunuh, seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang loyalitas anak buah. Anak buah itu boleh loyal terhadap pimpinan sepanjang untuk misi organisasi. Jadi kalau ada perintah yang terkait dengan misi organisasi, oke, anak buah harus loyal. Dan pemimpin harus tahu itu. Tapi kalau perintah itu bersifat personal, kepentingannya bukan untuk organisasi, ada mekanisme anak buah untuk menolak perintah. Ya memang resikonya kalau sudah pemimpin dan anak buah dekat, ini memang hal yang susah kalau untuk menolak perintah. Maka dari itu, kembali ke nomor satu itu, hubungan harus profesional saja. Kalau sampai hubungannya lebih dari itu, nanti rikuh untuk menolak perintah atau menerima perintah. Pemimpin juga nanti bisa kebablasan. Pemimpin nanti juga bisa turun martabatnya. Jadi ada marwah pemimpin dan anak buah yang tetap terjaga. Loyalitas dibatasi oleh organisasi. Kemudian yang ketiga adalah proporsional berdasar etika. Pemimpin dan anak buah itu seringkali ada kondisi yang sangat unik, yaitu pemimpin mungkin lebih muda, anak buahnya lebih tua, tapi pangkatnya rendah. Nah, ini pemimpin tetap harus walaupun anak buah ya harus tetap menghormati, dalam arti sesuai proporsi, sesuai kondisi, dia anak buah. Jadi nggak sembarangan mentang-mentang pemimpin pangkatnya tinggi, anak buah pangkatnya rendah tapi lebih tua, tentu dia lebih pengalaman dalam hal karena usia, masa kerjanya lebih lama daripada pemimpin. Tapi pekerjaannya memang adalah sebagai anak buah. Itu cara menyampaikan perintah dan ya tetap dalam koridor aturan, tidak merendahkan. Tentunya ada etika dalam hubungan ini yang harus saling menghormati. Yang keempat, ya dihindari hubungan personal. Jadi kalau pemimpin yang baik menjaga hubungan itu tetap dengan anak buah secara organisasional, secara profesional. Tetapi kalau dibawa ke hubungan personal, itu bahwasanya akan terjadi hubungan emosional antara pemimpin dan anak buah. Dan ini potensi menjadi masalah. Pemimpinnya laki-laki, anak buahnya perempuan, ini kan menjadi persoalan. Bisa juga kalau pemimpinnya laki-laki, anak buahnya laki-laki,
Tetapi karena sudah hubungannya personal, sehingga ini anak buah mengenal keluarga, ada suatu hubungan yang eh, sebenarnya baik, tapi bisa menjadi tidak baik. Dia menjadi dekat dengan keluarga, dengan istri, dengan anak pemimpin. Ini bisa berbahaya. Jadi hindari kalau hubungan dengan anak buah mengarah ke personal. Maka dari itu dikasih tugas dan tanggung jawabnya ya sesuai batas-batas uh, tugas tanggung jawabnya secara organisasional. Kemudian yang kelima, ya seorang pemimpin tentunya harus menjaga uh, status, kemudian informasi tentang keluarga dan kedinasan tidak seluruhnya menjadi konsumsi anak buah. Sopir dan ajudan itu mata-mata yang paling bagus terhadap pemimpin. Sehingga kalau pemimpin bercerita, berbicara, melakukan sesuatu, nanti anak buah tahu, bisa menjadi masalah. Apalagi kalau informasi tentang kedinasan atau keluarga itu mempunyai nilai yang bisa disalahgunakan oleh anak buah. Ini yang harus dibatasi supaya tidak terjadi masalah. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang menjaga hubungan pemimpin dan anak buah. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa waktu yang akan datang.